Oke sobat denger, saya akan meneruskan menunggu kawat ini. Sekarang kita coba ngecor yang berukuran 200 gram ya. Jadi panjang yang beda menjauh ukur epoxy yang seperti ini. Saya mengecat warna kuning ini, jadi ukurannya mandiri, bukan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Angler di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membersihkan timah yang sudah dicor ya. Jadi bakal calon metal jig ini baru saja dicor sekitar 3 jam yang lalu. Dan bagaimana cara membersihkannya, stay terus di ASKI Fishing Channel. Nah Sobat Angler, timah yang akan kita bersihkan yaitu seperti ini dengan menggunakan tang ya. Jadi Sobat Angler bisa melihatnya, bagian tonjolan-tonjolan yang lebih ini akan kita potong terlebih dahulu supaya mempermudahkan kita untuk ke proses kikir berikutnya ya. Ini kita menggunakan tang potong. Nah seperti itu. Nah ini hasil pemotongannya ya, sudah putus. Dan kita coba lagi ke metal jig yang kedua ya. Nah, sama prosesnya, kita potong bagian yang lebih seperti ini. Nah bisa dilihat ya, ini sudah terpotong. Dan terus kita lakukan sampai metal jig ini habis ya. Nah, Sobat Angler, jadi bahan yang saya gunakan di sini yaitu kikir ya. Kikir ukuran berapa inci ini? Tidak disebutkan berapa ukurannya. Yang jelas kasarnya seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian ada kikir yang kecil juga. Ada dua bahkan. Kita simpan satu, kita pakai satu saja. Nah ini ya. Dan kemudian satu lagi saya menggunakan cutternya juga. Nah, cutter ini ya. Ya langsung saja kita kerjakan ya. Saya mulai dari yang kecil dulu. Jadi ini jignya ukuran 40 gram. Langkah awal yang kita lakukan yaitu membersihkan ataupun memotong ya dengan cutter ini di bagian punggungnya, istilahnya apa ya, tali pusatnya ya. Saya sebutkan tali pusat biar mudah diingat ya. Bagian-bagian yang ini kita potong terlebih dahulu, kita rapikan ya. Bagian mulutnya juga kita bersihkan. Nah itu dia ya, di bagian ini kita bersihkan juga. Ekornya juga. Jadi sekalian jalan ya, sekali jalan kita menggunakan cutter ini untuk membersihkan di semua sisi badan jig ini sebelum kita pegang ataupun kita pakai kikir ya. Nah ini sudah bisa dikikir sekarang. Sudah saya rapikan, ekornya sudah rapi, tidak ada bagian-bagian besar lagi yang belum rapi ya.
Jadi intinya dengan cutternya ini kita merapikan bagian tonjolan yang besar terlebih dahulu ya, untuk bisa memudahkan kita untuk ngikir selanjutnya. Nah sekarang kita kikir. Ini saya gunakan tang ini sebagai media pelapis saja ya, supaya tumpuan dudukan untuk mudah kita kikir ya. Begini caranya. Langkah awal kita kikir di bagian punggungnya dulu atau bagian perutnya. Kembali. Dan bagian punggungnya juga. Jadi tidak perlu kita tekan sekuat mungkin ya, tapi cukup sekedar merasakan ada gesekan sehingga permukaan badan jignya ini menjadi lebih rata ya dari sebelumnya. Nah sudah. Dan kemudian di bagian ekor-ekornya ini ya. Kita usahakan serapi mungkin ya sebelum naik ke proses dempul dan kemudian ke proses pengampasan yang lebih halus ya. Nah disinilah letak kerapian atau tidaknya, kelihatan rapi atau tidaknya setelah tahap ini nanti akan diepoksi. Jika di tahap ini tidak rapi, maka pada tahap epoksi nantinya akan terlihat tidak mulus ya badannya ini, jika tidak dibersihkan dengan mulus pada saat pengikiran di bagian pembersihan sekarang nih yang kita lakukan. Nah, kita harus memastikan di tahap ini metal jignya cukup mulus ya untuk dikikir ataupun diampas nantinya sebelum dilakukan proses epoksi ya. Nah ini saya perlu mengikisnya dengan cutter kembali karena ada bagian yang masih ada tonjolan besar ya. Nah ini dia, saya rasa ini sudah cukup. Nah sekarang kita gunakan kikir ini ya, kikir yang kecil tadi yang saya perlihatkan ada dua. Maaf saya mengambil yang di sana tadi, kesimpan satu ya. Ini ya, kita gunakan ini. Jadi kikir ini saya gunakan di bagian mulut-mulutnya ini, yang bagian yang kecil, permukaan yang kecil ini, jadi supaya bisa mencelah-celah ya. Kalau kita gunakan kikir ini terlalu besar, jadi agak kurang bisa mencelah. Bisa juga sih, tapi permukaannya nanti menjadi agak lebih kasar di bagian mulutnya ini. Nah seperti ini ya. Jadi di pinggir-pinggirannya ini saya menggunakan kikir kecil saja supaya lebih rapi ya, itu lebih mudah untuk dikerjakan dengan menggunakan kikir kecil ini ya. Sudah, bagian ekornya juga kita pastikan rapi. Nah sudah, ini bisa dikatakan sudah siap untuk tahap berikutnya ya. Mungkin ini tidak perlu diepoksi, tidak perlu didempul karena tidak ada area di badan metal jig ini yang bolong ataupun baretan ya. Ini langsung saja bisa diampas. Setelah pengampasan nantinya langsung naik ke tahap epoksi ya. Nah untuk waktu yang dihabiskan untuk satu metal jig ini dalam pembersihan tahap awal ini itu memakan waktu antara 4 sampai dengan 5 menit. Nah, jadi ini sebagai video, di dalam video ini durasinya agak lebih panjang karena banyak hal yang harus saya utarakan pada saat
kita melakukan proses pembersihannya tadi ya. Ya oke, kita lanjutkan ke metal jig selanjutnya. Nah sobat angler, ini metal jignya sudah kita bersihkan tadi. Nah pada saat proses ini sangat menentukan sebuah metal jig itu menjadi sangat rapi atau tidak, sehingga bisa dilanjutkan ke proses tahap berikutnya, yaitu tahap epoksi. Nah sebelum tahap epoksi nanti barangkali ada metal jig yang memiliki baretan ya, masih ada baretan maksudnya, dan sedikit lubang. Tentunya nanti akan didempul terlebih dahulu sebelum dilakukan proses tahap epoksi ya. Baik sobat angler, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Kita akan melanjutkan proses tahap berikutnya di video yang akan datang. Mohon support channel ini agar dapat lebih berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih sudah menonton, keep watching terus dan stay terus di Azki Fishing Channel.